Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dafa Khairan Rabbani TV. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Cars dan dirilis pada tahun 2006. Film ini menceritakan pembalap pemula Lightning McQueen yang bertarung melawan Chick Hicks. Dan juga film ini disutradarai oleh John Lester. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Dafa Khairan Rabbani TV. Di sebuah lintasan balap, ratusan mobil berlomba menentukan sang juara Piston Cup 2006 pada musim terakhir. Terlihat di baris belakang di mana mobil balap pemula bernama Lightning McQueen terampil menyusul semua lawan, melewati kecelakaan besar dan mengungguli sang juara yang bertahan yaitu The King. Ketika tim pit stop melihat bagian ban belakang McQueen ada yang tidak beres, mereka pun segera menghubungi McQueen untuk mengganti dengan ban yang baru. Namun tawaran tersebut ditolak mentah oleh McQueen dan membuat semua tim pit stop itu pun marah. Karena penolakan McQueen untuk melakukan pit stop reguler demi mendapatkan ban yang baru, tiba-tiba ban belakang McQueen itu pecah lalu terbakar yang menyebabkan McQueen hilang kendali. Karena diperkirakan McQueen hanya menjadi juara dengan sisa tenaga, McQueen berusaha menuju garis finish. Namun pertandingan berakhir imbang dengan pembalap legendaris The King dan pembalap nakal bernama Chick Hicks. Ofisial balapan mengumumkan bahwa ketiga pembalap tersebut juga imbang dalam poin musim secara keseluruhan. Mereka dinyatakan akan bersaing lagi dalam satu balapan terakhir yang akan diadakan di Los Angeles dalam 1 minggu ke depan. Ketika McQueen ditanya oleh wartawan kenapa dirinya tidak melakukan pergantian ban, McQueen justru menjawab jika McQueen bisa bekerja sendiri. Jawaban tersebut terdengar semua tim di Piston yang membuat mereka tambah marah dan akhirnya menyerah lalu pergi meninggalkan McQueen. Kesombongan McQueen pun berakhir dengan kehilangan semua tim inti. Hanya tersisa truk kontainer sejatinya bernama Mac demi mengusir rasa gelisahnya tersebut. McQueen mengajak Mac OTW agar segera tiba di California dalam waktu yang sangat singkat. Di perjalanan, McQueen dihubungi oleh manajernya yang bernama Harv. Harv bertanya kepada McQueen bahwa Harv akan memberikan 20 tiket gratis untuk teman McQueen di California nanti. Seketika itu McQueen hanya terdiam, tidak memberi jawaban kepada Harv. Harv yang lama menunggu jawaban dari McQueen akhirnya memutuskan telepon karena Harv masih menyiapkan semua berkas di kejuaraan nanti. Tiba-tiba dari arah luar, Mac memberitahu McQueen jika Mac sangat mengantuk dan Mac ingin beristirahat terlebih dahulu. Namun McQueen tidak mengizinkannya karena besok harus sudah tiba di California dan Mac bisa beristirahat dengan puas di sana. Tengah malam pun tiba. Mac yang belum tidur berjalan dalam keadaan mengantuk. Tiba-tiba dari arah belakang muncul 4 pembalap liar yang memutar lagu tidur dan Mac tertidur saat itu juga. Tanpa diduga laju Mac yang sedikit oleng menjatuhkan miniatur mobil kecil yang menyentuh tombol pintu kontainer kini terbuka dan McQueen terpisah dari Mac. McQueen yang terbangun dirinya sadar jika posisinya tengah berada di tengah jalan langsung mencari Mac. Namun McQueen merasa kesulitan karena banyak sekali kontainer wujud di belakangnya sama seperti Mac. McQueen yang putus asa melaju sekencang mungkin tanpa sadar. McQueen masuk ke kota mati bernama Radiator Springs. Karena McQueen berjalannya ugal-ugalan, hal itu menarik perhatian mobil polisi bernama Sheriff demi menghindari kejaran tersebut. McQueen berjalan lebih kencang. Sayangnya McQueen tertangkap oleh Sheriff. California, media mulai ramai ketika mendapatkan McQueen tidak bersama Mac.
Berita ini langsung meluas dan menjadi perbincangan hangat di setiap negara. Wali di Radiator Springs. Kemudian McQueen dibawa ke pengadilan kota Radiator Springs untuk dihakimi oleh hakim bernama Doc Hudson. Dan pengacara Sally Carrera berkata jika McQueen ingin memperbaiki jalan tersebut. Meskipun McQueen tidak terima dan harus mengatakan jika dirinya adalah mobil balap terkenal. Sekali tetap memberikan hukuman kepada McQueen untuk memperbaiki puluhan per meter McQueen bisa berhasil meloloskan diri dan tiba-tiba bahan bakarnya diambil oleh Sally. Dan paginya para penduduk Radiator Springs merasa senang dengan hasil aspal garapan McQueen. Dalam masa hukumannya, ternyata McQueen menyisihkan waktu untuk kembali ke tikungan arena perlombaan kemarin dan berusaha mengalahkannya. Namun McQueen selalu gagal. Tiba-tiba datanglah Doc Hudson yang memberikan trik kepada McQueen cara mengalahkan tikungan ini, namun McQueen tetap keras kepala dan tidak mau mendengarkan usulan dari Doc Hudson. Setelah McQueen menyelesaikan jalan di malam itu, Meter berjalan apakah McQueen ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan. McQueen mengetahui bahwa Meter sedang berbicara dengan permainan yang disebut traktor shipping. Meter menunjukkan kepadanya cara memberi trip pada traktor di sebuah ladang. Meter menyelinap ke satu traktor yang sedang tidur secara tiba-tiba dan Meter membunyikan klakson yang keras. Traktor bereaksi. McQueen pun mencoba mendekati traktor itu atas desakan Meter. Kemudian mengeraskan mesin untuk membangun traktor di lapangan, tapi hal itu membuat semua traktor kaget secara bersamaan. Tanpa disadari, rupanya Meter dan McQueen juga membangunkan Frank, mobil pembajak ladang dengan kepribadian banteng. Kemudian Frank mengejar mereka dengan mengancam aman menggiling mereka berdua. Selesai bermain, Meter menunjukkan kebolehannya yang dapat berjalan mundur dengan baik. Karena takjub, akhirnya McQueen meminta diajarkan bagaimana cara agar nantinya McQueen bisa memenangkan Piston Cup dan mendapatkan helikopter yang bagus dari sponsor ternama. Mendengar kata helikopter, Meter berkata bahwa dirinya sangat ingin menaiki helikopter. Meter berharap jika McQueen menang, Meter boleh menaiki helikopter milik sponsornya itu. Tanpa basa-basi, McQueen langsung menjawab keinginan Meter. Dan dari sinilah Meter merasa memiliki keputusan yang bagus untuk menjadikan McQueen sebagai teman. McQueen masuk motel milik Sally dan jauh dari dugaan McQueen, ternyata motel Sally sangatlah nyaman. Pagi harinya, McQueen pergi ke bengkel Doc Hudson untuk mencari sheriff dan meminta bahan bakar. Namun Doc Hudson malah mengusirnya dan meminta McQueen menunggu di luar. Keluar sambil melemparkan kaleng bekas di depannya. Namun kaleng itu malah menjatuhkan beberapa barang di gudang milik Doc. Kemudian McQueen masuk ke sana untuk mengecek. McQueen begitu terkejut saat melihat piala Piston Cup yang ada di sana. Ternyata Doc Hudson adalah Hudson Hornet, pembalap yang melegenda karena berhasil menangkan kejuaraan piston 3 kali berturut-turut. Ada penyusup di gudangnya, Doc Hudson mengusir McQueen. Namun McQueen malah meminta tips dan trik darinya, tetapi ia menolak dan mengusir McQueen dari gudangnya. Sally datang dan mengisikan bahan bakar untuk McQueen. Kemudian Sally mengajak McQueen jalan-jalan. Dari perjalanan ini, McQueen baru sadar bahwa Radiator Springs sangatlah indah. Ternyata Radiator Springs pernah menjadi kota yang berkembang. Namun keadaan memburuk saat proyek penyelesaian jalan tol terdekat di sebuah kota kecil. Mereka melambat lalu lintas bisnis beserta pengunjungnya.
Dan ironisnya, mereka juga tidak secara langsung merampas pengunjung yang lewat untuk menikmati keindahan alam di sepanjang jalan raya tua yang menyebabkan Radiator Springs menghilang dari peta. Sedangkan Sally sendiri sebenarnya adalah pengacara. Namun karena Sally tidak pernah merasa bahagia, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Radiator Springs. McQueen melihat traktor yang berjalan di area yang baru diaspal. McQueen pun melihat ada satu traktor yang berjalan menuju lintasan ketika McQueen terjatuh di kaktus. Sesampainya pun terkejut. McQueen melihat Doc Hudson yang sedang melewati satu putaran arena dengan sempurna. McQueen yang kagum secara mengejar Doc Hudson, lalu mengatakan kenapa dirinya tidak melanjutkan karirnya. Doc Hudson dengan sedikit kesal menolak untuk mengungkapkan banyak hal tentang masa lalunya. Kemudian ia hanya menunjukkan sedikit lembar koran tentang di tahun 1950. Posisi Doc Hudson tergantikan pemain pemula dan akhirnya dipecat dari Radiator Springs. Di harinya, seluruh penduduk Radiator Springs kagum melihat hasil jalan yang McQueen buat dan sesuai janji, Sheriff akan mengantarkan McQueen ke California. Tanpa disadari, McQueen sudah memutus hubungan baik dengan penduduk kota dan penduduk lainnya. McQueen juga sudah menerima lapisan cat baru dan ban baru. Malam pun tiba. Mereka yang bahagia menikmati jalan baru dengan hiasan lampu yang cantik. Kini vibes Radiator Springs kembali terlebih dulu. Kemudian datanglah beberapa mobil yang dikira mereka adalah customer. Namun pada kenyataannya mereka adalah para reporter dan Mac yang sangat bahagia karena berhasil menemukan McQueen. Singkatnya, perlombaan terakhir antara Lightning McQueen, The King, dan Chick dibuka dengan balapan terbesar dalam sejarah. Di tengah pertandingan, McQueen sedikit terganggu oleh kenangannya tentang Radiator Springs. McQueen sempat kehilangan waktu untuk The King dan Chick Hicks mulai takut jika McQueen akan kalah begitu saja. Namun tiba-tiba McQueen mendengar suara yang tak asing dan ternyata itu adalah Doc Hudson, Mater, dan beberapa penduduk dari Radiator Springs. Terlihat lagi ketika melihat Doc Hudson lah yang menjadi ketua timnya. Lama setelah itu, fokus penonton mulai teralihkan ketika melihat Hudson Hornet, legenda Piston Cup yang menghilang bertahun-tahun, muncul dan menjadi bagian tim dari McQueen. Dengan pelatihan Doc Hudson, mereka telah memiliki piston tercepat untuk ban baru dan beberapa trik yang dipelajari dari penduduk kota kecil. Selama balapan, McQueen tidak hanya mampu menyalip semua lawannya, tetapi juga memimpin pada putaran terakhir. Saat mendekati garis finish, Chick dengan licik berulah kepada The King hingga mengalami kecelakaan yang hampir sama dengan Doc Hudson. Melihat hal itu, McQueen yang sudah berada di tempat belakang garis finish memutuskan untuk berputar arah dan menyelamatkan The King. Setelah Chick dengan gembira melintasi garis finish dan merayakan kemenangannya, McQueen pun kemudian mundur untuk mendorong The King melintasi garis finish di depannya. Kemudian, Tex yang dari Denacom yang merupakan perusahaan ini yang selama ini mensponsori The King bahkan sampai menawarkan akan mendukung McQueen sebagai sponsor barunya. Namun McQueen menolak sponsor itu. Ia sudah nyaman bersama dengan Rastis. Tak ingin mengingkari janji kepada Mater, McQueen membawa Mater untuk menaiki helikopter. 2 hari setelah balapan, McQueen kembali ke Radiator Springs dan mengumumkan bahwa dirinya akan mendirikan markas balapnya di sana. Hal ini membantu kota Radiator Springs menjadi ramai dan menarik kembali pengunjungnya. Route 66 yang dulu ditinggalkan kini menjadi Route 66 yang bersejarah dan Radiator Springs kembali terdaftar di peta. Dan film pun tamat. Oke guys, sampai di sini alur cerita film kali ini. Pesan moral yang bisa dipetik dari karakter Mater adalah menghargai seseorang tanpa melihat latar belakang atau status sosial mereka. Mater mengajari McQueen bahwa persahabatan yang tulus jauh lebih berharga daripada kenalan dan ambisi pribadi.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.